Jadi ada beberapa pembagian tentang ilmu. Sebelum kita memasuki pembagian ilmu yang kita perlukan dalam pembahasan ringkasan logika ini, perlu disajikan di sini pembagian menurut asal muasalnya. Yang pertama, ilmu panca indera, yaitu ilmu yang hanya kita dapati lewat panca indera. Kemudian ada yang namanya ilmu khayal atau imagination. Ilmu ini setingkat lebih tinggi dari ilmu panca indera tadi, sebab di sini dilakukan perbandingan atas apa-apa yang didapat dari ilmu panca indera. Misalnya, mata kita, indera penglihatan kita, menangkap objek pohon kelapa dan objek pohon jagung. Sehingga dari kedua objek itu, kita bisa membandingkan bahwa pohon kelapa itu lebih tinggi daripada pohon jagung. Itulah yang disebut ilmu khayal. Yang ketiga, ilmu wahmi, yaitu mengetahui sesuatu yang tidak material dan tidak mempunyai ukuran, seperti cinta kasih, marah, sedih, dan sebagainya. Kemudian ilmu akli atau intelektual, yakni ilmu yang dengannya manusia dikatakan manusia. Ilmu ini dicapai dengan kesempurnaan akal. Akal tersebut mengelola ilmu-ilmu sebelumnya, yaitu yang didapat dengan panca indera, khayal, wahmi. Maka akal mengambil kesimpulan-kesimpulan universal dari individu-individu yang ia bandingkan satu sama lain. Begitu juga akal kemudian mengambil hasil yang benar dari perbandingan-perbandingan yang ia lakukan dan menolak hasil-hasil yang salah. Disinilah letak keperluan atau pentingnya ilmu logika, yakni untuk meluruskan pekerjaan akal sehingga terlepas dari pengaruh-pengaruh panca indera, khayal, dan wahmi yang salah, dan untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Di samping itu, ilmu akal bertugas memajukan ilmu-ilmu yang telah ia dapatkan sebelumnya. Jadi berdasarkan sumbernya tadi, kita bisa membagi bahwa ada 4 sumber ilmu, yakni panca indera, khayal, wahmi, dan akli. Pembagian kedua dari 3 pembagian ilmu tersebut terdahulu adalah dilihat dari sudut tingkatannya yang terbagi menjadi 2 bagian, pengertian tahap pertama dan kedua. Pengertian tahap pertama dan kedua ini dalam bahasa Arab disebut ma'kulatu al-awaliyah dan ma'kulatu as-sanawiyah. Ilmu tahap pertama adalah ilmu pengetahuan yang didapat melalui ilmu panca indera. Misalnya, kesimpulan kesamaan dan perbedaan antara Ahmad, Ali, Ammar, Yahya, dan lain-lain yang ada pada ilmu panca indera, atau adanya mereka sendiri adalah kepahaman kita. Sedang ilmu tahap kedua adalah kesimpulan-kesimpulan atau hasil-hasil yang didapat dari perbandingan-perbandingan yang dilakukan akal terhadap pengertian ilmu tahap pertama. Maka dari itu ia tidak mempunyai eksistensi atau wujud di luar akal. Misalnya ketika akal melihat pohon mangga, misalnya akal mendapat suatu kepahaman dari wujud pohon mangga tadi, baik itu berupa ukuran, bentuk, warna, dan lain sebagainya. Begitu pula akal memahami ketika dia melihat pohon kelapa misalnya. Dia melihat bentuk dan ukurannya dan merekamnya dalam ingatan. Sehingga pemahaman akal terhadap suatu apapun yang ada di luar akal itu merupakan pemahaman tahap pertama.
Ketika akal mencoba mengelola, mulai memperbandingkan antara pohon kelapa dan pohon mangga, maka dia akan sampai kepada kesimpulan tahap kedua, yang mana itu tidak memiliki wujud atau eksistensi di luar akal tersebut, hanya ada di pemahaman dalam pikirannya, imajinasi gitu. Saya kasih contoh, misalnya akal melihat manusia, bentuk manusia seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian akal melihat lagi, mendapatkan informasi lagi melalui panca indera penglihatan monyet gitu, sehingga dari dua rekaman penglihatan ini antara manusia dan monyet, akal mencoba mengcombine dan menghasilkan kerasakti misalnya, yang dimana kerasakti ini hanya tokoh fiktif yang diciptakan oleh akal yang tidak memiliki wujud eksistensinya di luar akal begitu. Jadi salah satu perbedaan yang mencolok antara pemahaman tahap pertama dan tahap kedua adalah pemahaman tahap pertama mempunyai eksistensi di luar akal ya. Sementara pemahaman tahap kedua tidak mempunyai eksistensi di luar akal.